Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nikmatul Ula NIM 12300211040 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biolistrik untuk memenuhi tugas praktikum fisika kesehatan yang diampu oleh Ibu Ima Kurnia Astuti STMT dan Ibu Lailatul Kusnul Rizki SST MPH. Pada pembahasan kali ini ada 3 topik, yaitu yang pertama pengertian biolistrik, yang kedua macam-macam gelombang, dan yang ketiga yaitu isyarat kelistrikan tubuh. Baik, yang pertama ada pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita, yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting bagi tubuh. Lanjut pada topik yang kedua, yaitu macam-macam gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu arus bolak-balik atau sinusoidal, yang kedua arus setengah gelombang, ketiga arus setengah penuh, keempat arus searah murni, kelima faradik, keenam sentakan faradik, ketujuh sentakan sinusoidal, kedelapan galvanik yang interruptus, kesembilan arus gigi gergaji. Lanjut pada topik yang ketiga, yaitu isyarat kelistrikan tubuh. Di sini ada 7 macam. Yang pertama yaitu EMG, singkatan dari elektromiogram. EMG atau elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. EMG berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Sistem kerja EMG adalah otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neuron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial isyarat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Selanjutnya yang kedua yaitu EKG.
EKG merupakan singkatan dari elektrokardiogram. Fungsi elektrokardiogram yaitu merupakan standar untuk diagnosis aritmia jantung. Yang kedua, memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infrak otot jantung akut. Yang ketiga, digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru atau hipotermia. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Yang keenam, memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang berkas kanan dan kiri. Mekanisme EKG ini ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan repolarisasi, yang ditandai adanya deplesi pada EKG. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir ke dalam torso, menyebabkan potensial listrik pada kulit. Rekaman potensi jantung pada permukaan kulit disebut ECG atau elektrokardiogram. Alat yang digunakan untuk merekam potensial listrik jantung disebut elektrodiograf. Permukaan elektrod untuk mendapatkan gambaran EKG terdiri dari 12 slit. Diletakkan di lengan kiri atau LA, lengan kanan atau RA, kaki kiri atau LL, V1 atau ruang iga 4 pada garis sternal kanan, dan V2 yaitu pada ruang iga 4 pada garis sternal kiri. V3 terletak di tengah antara V2 dan V4. V4 ruang iga 5 garis tengah klavikula kiri. V5 ruang iga 5 garis aksila depan kiri. V6 ruang iga 5 garis aksila tengah kiri. Masing-masing pencatatan EKG memetakan proyeksi vektor kutub elektris atau aktivitas elektris jantung melalui setiap bagian lingkarnya. Kegiatan elektris utama untuk siklus jantung yang normal antara lain depolarisasi serambi jantung yang memproduksi gelombang, polarisasi ulang serambi jantung yang jarang terlihat dan tidak berlabel, depolarisasi bilik jantung yang memproduksi kesatuan QRS, dan yang terakhir polarisasi ulang bilik jantung yang memproduksi gelombang T. Yang ketiga yaitu EGG, merupakan singkatan dari elektrogastrogram. EGG atau elektrogastrogram adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Sistem kerja elektrogastrogram atau EGG adalah elektrod yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Yang keempat yaitu ENG yang merupakan singkatan dari elektroneurogram. ENG atau elektroneurogram merupakan sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat dihasilkan data kelistrikan. Elektroneurogram atau ENG berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis.
Sistem kerja ENG atau elektroneurogram, yaitu sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi, yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka. Yang kelima yaitu ERG, merupakan singkatan dari elektroretinogram. ERG atau elektroretinogram adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. ERG berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerja pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata, dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya, dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Yang keenam yaitu EOG atau elektrookulogram. Elektrookulogram atau EOG adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Elektrookulogram atau EOG berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea atau retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Sistem kerja pada pengukuran ini, sepasang elektrod diletakkan di kedua sisi mata. Potensian EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulograf lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nistagmus, adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Yang terakhir yaitu EEG. EEG merupakan singkatan dari elektroensefalogram, merupakan rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi, yang berfungsi yang pertama mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, yang kedua mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson, yang ketiga mendiagnosa lesi desak ruang lain, yang keempat mendiagnosa cedera kepala, yang kelima periodik keadaan pingsan atau dementia narkolepsi, dan yang terakhir yaitu memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesi umum selama perawatan. Sistem kerja EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit, kepala,
melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Gejala-gejala yang dapat didiagnosis dengan EEG yaitu jatuh sakit, radang otak, kekurangan pasokan darah ke cerebral, tumor otak, arteriosklerosis otak, trombosit cerebral, sakit kepala, iskemia otak, pendarahan otak, trauma otak, dan neurastenia. Selesai sudah pembahasan saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa pada video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.